Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, penuaan dini menjadi perbincangan hangat di era perubahan iklim saat ini. Ketika suhu global meningkat, dampaknya tidak hanya terasa pada lingkungan fisik, namun juga pada kesehatan manusia termasuk penuaan dini. Namun, apakah benar suhu yang tinggi dapat mempercepat proses penuaan? Berikut tanggapan dosen Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Di tengah pembahasan mengenai perubahan iklim global, salah satu aspek yang paling sering dibahas adalah tentang kesehatan manusia. Salah satunya adalah kesehatan kulit manusia. Dosen Biokimia Universitas Hasanuddin, Dr. Marhain Hadjo MBiomed PhD, mengatakan bahwa hal tersebut jika dihubungkan dengan sel, maka akan terjadi proses aging atau penuaan. Dr. Marhain mengatakan bahwa proses kematian sel terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara fisiologis, yaitu karena sel telah mencapai usianya, dan yang kedua karena lingkungan. Jika lingkungannya tidak mendukung, maka sel akan mengalami kematian yang dinamakan nekrosis. Jadi untuk manusia sebenarnya suhu itu tidak terlalu bermasalah. Yang bermasalah itu adalah lingkungannya. Kalau misalnya tidak ada hujan, bukan karena panas ya, tapi karena kering, hujan tidak ada. Air tidak ada kan, persediaan air tidak ada. Mungkin pertanian juga terganggu kan, hasil panen. Itu yang menyebabkan nekrosis tadi kan. Nah itulah, kalau dia sudah tubuh itu masih mempunyai kemampuan untuk mengatur supaya suhu internalnya tetap 37. Jadi yang berbahaya bukan karena suhu itu membunuh kita, tapi suhu itu merusak lingkungan kan. Kemarau yang panjang kan itu sebenarnya bukan panasnya, tapi kemaraunya menyebabkan tidak tumbuhan itu, akhirnya lingkungan tidak suitable lagi untuk kehidupan. Dr. Marhain menegaskan bahwa suhu berpengaruh pada proses penuaan, namun tidak secara langsung. Zara Sabita Suceng, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan tanggapi langkah Iran yang baru-baru ini meluncurkan ratusan rudal ke Israel. Meskipun langkah ini diakui oleh pihak Iran sebagai bentuk aksi bela diri usai Israel menyerang gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April lalu, namun menurutnya penyerangan ini tak terlepas dari ikatan persaudaraan sesama umat Muslim dengan rakyat Palestina. Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Lebih dari 300 drone dan rudal diluncurkan Iran ke arah Israel pada Minggu dini hari, tepatnya 14 April waktu setempat. Tindakan tersebut merupakan respon balik usai Israel meluncurkan serangan ke gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April lalu. Bentuk pertahanan diri yang dikatakan pihak Iran sebagai alasan utama penyerangan ini juga dibenarkan oleh Ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Kiai Haji Najmuddin Haji Abdul Safa LCMA. Begini, dalam Islam itu tidak ada perintah untuk menyuruh memulai perang. Dalam Islam itu mengatakan kalau kamu diperangi, pertahankan dirimu. Kalau mereka berhenti, hentikan. Kalau dia aja berdamai, berdamai. Tapi karena ini Israel tidak ada hentinya membantai, kasihan, semua orang merasakan. Saya kira dunia Islam merasa kasihan orang Palestina dari perlakuan dan ketidak mengenal rasa kemanusiaan dari Israel. Akhirnya satu-satunya yang berani mengambil suatu tindakan yang bisa membantu orang Palestina, orang Iran. Dan mudah-mudahan dengan adanya Iran yang membantu, Israel bisa sadar menghentikan agresinya terhadap umat Islam, saudara-saudara kita, terhadap orang Palestina. Meskipun hampir 99% serangan yang diluncurkan Iran berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Israel dan sekutunya seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis hingga Yordania, namun serangan langsung pertama Iran ke Israel ini menimbulkan kerugian yang cukup besar. Dilansir dari Detik News, serangan balasan tersebut menyebabkan kerugian hingga 5 miliar shekel atau setara dengan 1,35 miliar dolar Amerika. Peristiwa ini mengundang beragam tanggapan, mulai dari resiko serangan balik dari Israel hingga cikal bakal dimulainya Perang Dunia Ketiga menjadi pembicaraan dunia.
Hal tersebut diikuti dengan keterlibatan sejumlah negara lain untuk mencegah pecahnya peperangan yang lebih besar. Menanggapi hal tersebut, ulama yang merupakan lulusan Mesir ini mengaitkan peristiwa penyerangan Iran dengan kondisi masyarakat Palestina di bawah tekanan Israel. Dalam hal ini, menurutnya penyerangan yang dilakukan oleh Iran tidak terlepas dari bentuk kesadarannya sebagai sesama umat Muslim dengan rakyat Palestina. Saya kira karena begini, Palestina termasuk suatu bangsa, satu negara yang betul-betul dibikin menderita, dibikin seperti dibantai, seperti tidak ada nilainya. Tentunya kalau kita kembali ke ajaran Islam, bahwa umat Islam itu seluruhnya bersaudara. Kalau ada yang sakit, maka saudaranya langsung merasakan. Ini berarti dari Rasulullah ini merupakan seakan-akan bahasa kiasan. Mengatakan bahwa kalau ada saudaramu terganggu, maka mudah-mudahan bisa menolong sesuai dengan kemampuan. Karena kita melihat bahwa ini sudah barangkali sudah hampir 1 tahun atau lebih 1 tahun, berbulan-bulan Israel membantai Palestina yang tidak mengenal rasa kemanusiaan. Tentunya Iran ini yang merasa sebagai Islam, merasa bahwa saudaranya orang-orang Palestina perlu dibantu. Karena kasihan orang Palestina tidak ada kekuatannya, hanya mempunyai kekuatan yang terbatas. Saya kira dengan dorongan rasa keagamaan, persaudaraan sebagai orang Muslim, saya kira saat inilah sehingga orang Iran bergerak untuk membantu. Ketua MUI Sulsel yang menjabat sejak tahun 2021 ini menegaskan bahwa dorongan rasa persaudaraan juga diikuti dengan kemampuan yang memang dimiliki oleh Iran. Melihat di sisi lain, dalam penyerangan bertubi-tubi ke Palestina, Israel tidak berdiri sendiri, namun mendapatkan bantuan serta dukungan dari beberapa negara, bahkan yang termasuk dalam negara-negara adikuasa. Israel kan seluruh negara yang adikuasa membantunya, mendukungnya. Palestina kasihan negara yang kecil, tidak ada kemampuannya, maka tentunya Iran merasa bahwa punya kemampuan, maka bisa membantu, akhirnya dia dimulai niat untuk membantu saudaranya orang Palestina yang tertindas, yang terbunuh, yang penyerang yang tidak mengenal rasa kemanusiaan, sampai anak-anak pun perempuan digilas semuanya, ditewaskan semuanya. Hanya dengan dasar ini, barangkali orang-orang Iran merasa berkewajiban sebagai saudaranya, saudara Muslim, merasakan ini perlu. Saya kira sebabnya sehingga Iran bergerak untuk membantu orang-orang Palestina. Sebagai penutup, ia berharap serangan yang diluncurkan Iran ke wilayah Zionis ini juga dapat menghentikan serangan terus-menerus yang dilakukan Israel kepada rakyat Palestina. Ifesya Rahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.